Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Kasma. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, kita berjumpa kembali di semester 2. Ya, namun sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini dimudahkan dan dilancarkan. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran PKLH Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Dengan kompetensi dasar 3.4 mengidentifikasi perilaku disiplin dalam memelihara lingkungan. 4.4 mendemonstrasikan perilaku disiplin dalam memelihara lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati gambar, anak-anak dapat menyebutkan jenis-jenis sampah dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, anak-anak dapat menyebutkan cara menanggulangi sampah dengan benar. Bab 4. Kita masuk di bab 4 di semester 2 ini. Berperilaku disiplin dalam memelihara lingkungan. Kita hidup bersama ciptaan Tuhan yang lain, bersama tanaman, hewan, dan benda lain. Kita harus memelihara mereka. Kita harus merawat tanaman dan binatang. Kita juga harus menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempat sampah. Ingatlah, kebersihan pangkal kesehatan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita sering melihat tulisan di atas. Tulisan tersebut adalah anjuran untuk kita semua agar membuang sampah dengan benar. Buanglah sampah di tempat yang disediakan. Disiplin membuang sampah akan menciptakan lingkungan bersih, menciptakan suasana yang nyaman. Lingkungan bersih menjadikan masyarakat sehat. Kemudian di sini mari mengamati. Nah, amati gambar berikut ini. Lihat di sini gambarnya guru ya dan anak-anak murid. Mereka sedang memilah sampah, membedakan jenis-jenis sampah. Sampah yang mudah terurai, sulit terurai, maupun sampah yang berbahaya. Bagian A, perilaku disiplin dalam memelihara lingkungan. Kita harus disiplin dalam segala hal, termasuk disiplin dalam membuang sampah. Disiplin membuang sampah menciptakan lingkungan bersih, menjadikan lingkungan sekitar sehat, sehingga penghuninya menjadi nyaman. Disiplin merupakan kepatuhan atau ketaatan untuk mematuhi sebuah peraturan yang menjadi tanggung jawab kita semua, demi kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Yang pertama, jenis-jenis sampah. Sampah itu ada karena aktivitas manusia. Karena dari kejadian alam tidak menghasilkan sampah. Sampah terdiri atas 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Yang pertama, atau bagian A, sampah organik. Sampah organik mudah terurai. Sampah organik berasal dari makhluk hidup. Misalnya sisa makanan, daun-daun yang kering, hewan yang mati, dan lain-lain ya. Sampah organik ini adalah contoh jenis sampah organik yang mudah terurai, yang mudah membusuk. Contohnya sisa makanan, daun-daun kering, maupun hewan yang mati. Yang kedua atau bagian B, sampah anorganik.
Sampah anorganik sulit terurai, berasal dari bahan yang tidak bisa membusuk. Misalnya plastik, kertas, styrofoam, kaleng, dan botol. Nah, anak-anak di sini lihat pada layar anak-anak. Ini adalah contoh sampah anorganik. Ada kertas, ada plastik, styrofoam, botol, dan kaleng-kaleng. Itu adalah jenis sampah anorganik yang sulit terurai. Yang ketiga atau bagian C, sampah B3. Sampah B3 bahan berbahaya dan beracun. Berasal dari bahan-bahan berbahaya dan beracun. Misalnya baterai, kaca, racun, dan bangkai tikus. Nah, lihat ini contoh sampah B3 berasal dari bahan yang berbahaya dan beracun seperti baterai, kaca, racun, dan bangkai tikus. Nah, anak-anak, mari kita mengamati gambar berikut. Di sini ada 3 tempat sampah yang berbeda warnanya. Ya, masing-masing mempunyai jenis sampah yang berbeda yang sudah dipilah. Disiplin membuang sampah harus dibiasakan kita mulai dari diri sendiri. Ya, mulai dari diri sendiri, biasakan untuk membuang sampah. Kita biasakan setiap hari untuk membuang sampah. Kita buang sampah dipilah sesuai jenisnya, ya. Buang sampah kita lihat jenis tempat sampahnya dan jenis sampah yang akan kita buang. Nih, warna kuning. Ya, yang ini warna kuning adalah untuk sampah anorganik. Untuk sampah anorganik, contohnya plastik, kertas, styrofoam, kaleng, dan botol. Buang di tempat sampah yang berwarna kuning. Yang warna hijau untuk sampah organik. Untuk sampah organik yang mudah terurai. Ya, contohnya sisa-sisa makanan, daun-daun kering, maupun hewan yang mati. Kemudian, tempat sampah yang berwarna merah untuk sampah B3. Ya, sampah yang berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai, kaca, racun, dan bangkai tikus. Itu adalah jenis-jenis tempat sampah 3 dimensi sesuai dengan jenis sampahnya. Kemudian di sini ada kegiatanku. Mari kita memilah sampah dengan cara menarik garis. Ya, anak-anak, mari kita menarik garis, memilah sampah dengan cara menarik garisnya. Nah, di sini sudah ada. Ini adalah sampah anorganik. Sampah anorganik tadi adalah contohnya plastik, kertas, styrofoam, kaleng, dan botol. Nah, yang ini adalah kertas. Jenis sampah kertas termasuk jenis sampah ya anorganik. Ya, jenis sampah anorganik karena dia sulit terurai. Dan yang ketiga, ini adalah jenis sampah sisa makanan. Sisa makanan termasuk jenis sampah ya, sampah organik ya, mudah terurai. Kemudian ya, anak-anak sudah tahu ini adalah tisu. Ya, tisu termasuk jenis sampah ya, jenis sampah anorganik. Nah, anak-anak bisa lihat di sini adalah gambar apa nih? Ya, ini adalah gambar baterai. Baterai termasuk jenis sampah. Ya, sampah B3. Kemudian yang terakhir gambar daun. Ya, daun jenis jenis sampah yang mudah terurai. Termasuk jenis sampah apa kalau mudah terurai? Ya, jenis. Nah, anak-anak,
Demikianlah materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami ya jenis-jenis sampah. Ada berapa jenis sampah? Ya, ada 3. Sampah organik yang mudah terurai, sampah anorganik sulit terurai, dan sampah B3 yang berbahaya atau beracun. Selamat belajar. Terima kasih. Jaga kesehatan selalu agar kita dapat bertemu kembali lewat tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.